Halo Cucupers, kali ini Mimin bakalan bahas film drama Korea yang kalian minta nih, yaitu Vincenzo. Drama ini menceritakan tentang seorang lelaki asal Korea Selatan yang menghabiskan hampir seluruh hidupnya menjadi mafia di Milan, Italia. Namun sebuah insiden membawanya kembali ke tanah kelahirannya nih. Drama Vincenzo merupakan karya sutradara Kim Hae-won dan dibintangi oleh Song Joong Ki dan Jeon Yo Bin. Daripada makin penasaran, sebelum itu jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Di awal film kita diperlihatkan seorang lelaki yang melihat gedung runtuh nih. Film berpindah di Roma di mana seorang lelaki sedang termenung, sebut saja Vincenzo Casano. Dia sedang bersiap-siap untuk pergi, ternyata Vincenzo adalah seorang penasihat dan juga pengacara seorang mafia. Dia pun memasuki mobil untuk pergi ke rumah seseorang. Di perjalanan dia melihat pesawat yang sedang menyemprot sesuatu nih. Film berpindah di mana dia bertemu dengan seseorang, sepertinya dia sedang berbisnis nih. Vincenzo pun mengeluarkan sebuah surat tawaran namun ditolak. Mereka pun membicarakan suatu hal antara negosiasi dan mengancam. Namun tawaran baik Vincenzo ditolak mentah-mentah. Dia pun meninggalkan tempat tersebut tanpa tangan kosong nih. Dia berjalan sambil mengeluarkan korek lalu melemparnya. Seketika api menjalar membakar halaman rumah. Film berpindah di mana Vincenzo datang ke upacara pemakaman bosnya yang sudah seperti ayahnya nih. Di halaman taman terlihat Vincenzo dan Paolo sedang mengobrol tentang kebun yang dibakar oleh Vincenzo. Dia hanya berkata itu permintaan terakhir dari bos kita. Terlihat Paolo tidak senang sebab sekarang dialah bosnya. Tapi kenapa Vincenzo tidak menghormatinya? Vincenzo cuma berkata, aku akan menghormatimu jika sudah pantas. Ini cukup membuat Paolo sangat kesal. Malam tiba di mana seseorang memasuki ruangan dan langsung menembaki kasur. Namun ternyata tidak ada siapa-siapa nih. Vincenzo pun datang dari belakang membunuh mereka semua. Paolo yang sedang berjalan mendapatkan telepon, ternyata itu dari Vincenzo. Dia tampak kaget sebab kenapa dia tidak mati. Ternyata orang yang datang ke rumah Vincenzo adalah suruhan Paolo nih. Vincenzo cuma memberi hadiah kecil yang sangat keren dan dia meninggalkan Italia nih. Scene berpindah di Korea di mana seorang wanita cantik sedang menunggu. Sebut saja Chaeyoung. Yang ditunggu datang, dia adalah Jang Joon-woo, anak magang yang bekerja di perusahaan Chaeyoung. Chaeyoung mengomel karena dia terlambat, kayaknya mereka sedang terburu-buru ya. Film pun berpindah di ruang pengadilan, ternyata Chaeyoung adalah seorang pengacara di mana dia harus melawan pengacara lain. Kayak kasus yang sedang dialami adalah kasus uji coba pada manusia dan kompensasi yang harus diterima. Setiap pengacara mengeluarkan bukti, mereka pun berdebat di mana Chaeyoung sangat diuntungkan nih. Dan sidang pun diakhiri. Chaeyoung mendatangi pengacara tua tersebut. Sebut saja Hong Yo-chang. Chaeyoung mengomel sebab kasus ini bisa diselesaikan secara damai. Kenapa harus ribet begini? Ternyata nih ya, Pak pengacara tua ini adalah ayah dari Chaeyoung. Mereka pun bertengkar sebagai anak dan ayah. Lucu banget dong. Vincenzo yang baru sampai di Korea saat di bandara seorang polisi menghampiri yang menanyakan identitasnya. Di mana polisi tersebut salah orang. Dia yang keluar dari bandara pun tiba-tiba seseorang menawarkan taksi. Saat di perjalanan dia meminum air namun tiba-tiba dia tertidur. Film pun berpindah di mana Chaeyoung dan anak magang berada di kantor. Dia pun dipuji karena hasil sidang dia sangat bagus. Dia memasuki ruangan dan terlihat senang. Scene berpindah di ladang luas. Ternyata Vincenzo dirampok nih. Wah bisa gini ya, mafia bisa dirampok juga. Sesaat dia pun bangun dan langsung dihajar. Dia pun terbangun dan tampak kesal nih karena dia udah jadi gembel di Korea. Sesampai di Plaza Gangga, dia mengingat kembali 5 tahun yang lalu di mana dia mendapatkan klien yang ingin menyimpan emasnya. Di suatu tempat di mana Vincenzo menyarankan untuk membangun gedung di Korea. Dia pun bertemu dengan Pacho, pemilik gedung Gangga. Dia pun diajak masuk dan melihat tempat tinggalnya. Ekspresi Vincenzo sama tempatnya sangatnya berbeda nih ya. Setelah itu, Pacho mengajak Vincenzo mengelilingi gedung dan menjelaskan tempat tersebut. Namun anehnya, dia tampak sangat tidak diterima ya kedatangannya.
karena tingkah para penghuni aneh-aneh. Hingga sampai di ujung koridor dan melihat kuil nanyak. Vincenzo yang mendatangi toko laundry Pak Hong-sik namun tak disambut hangat. Vincenzo meminta tolong sangat hati-hati dengan jasnya karena ini barang mahal. Namun Pak Hong-sik menyepelekan. Pas dilihat ke jendela dia kaget sebab para penghuni Plaza Gemga berkumpul. Dia pun keluar. Pak Hong menyambut Vincenzo dan memperkenalkan diri bahwa dia pengacara di firman hukum Jipuragi. Mereka berdua pun saling berkenalan. Pagi tiba di restoran Pak Toto, kedatangan Vincenzo yang ingin makan pagi. Makanan pun dihidangkan, terlihat Vincenzo sangat senang, dia pun menyobainya, namun dimuntahkan kembali. Kayaknya makanannya tidak sama kayak di Italia nih. Dia pun menghina makanan tersebut dan membongkar kalau Pak Toto berbohong kan. Kalau dia pernah tinggal di Italia. Dia langsung meninggalkan restoran tersebut. Shin pun berpindah di penjara wanita Chongju, di mana dia ingin bertemu dengan seseorang namun tak jadi tampaknya. Pak Hong pun datang ke tempat yang sama dan bertemu dengan seorang perempuan tua. Mereka pun ngobrol, sepertinya dia ada klien Pak Hong nih. Pak Cho yang menunggu Vincenzo karena dia akan mengobrol tentang gedung, sehingga Pak Hong datang menawarkan tempat. Vincenzo dan Pak Cho sedang mengobrol dengan pengacara farmasi Bubble yang ingin membeli gedung. Dia pun menawarkan harga yang sangat tinggi, namun tak direspon. Pengacara konstruksi Bubble sepertinya mengancam, namun Vincenzo menghadapi dengan santai. Dia hanya berkata, "Jangan pernah mengancamku." Shin berpindah, semua warga Plaza berkumpul di ruang tari. Terlihat warga Plaza sangat unik dan aneh nih tingkahnya. Pak Hong datang bersama Vincenzo dan Pak Cho. Vincenzo pun memberikan penjelasan bahwa dia akan membuat surat perjanjian yang dimana dia akan membangun ulang gedung dan tak akan mengusir mereka semua. Sebagian warga pun setuju. Di sisi lain Pak Hong mengajak Vincenzo mengobrol, di mana Pak Hong tampak tak percaya dan mencurigai Vincenzo nih. Mereka pun berdebat dan mengancam Vincenzo. Apa-apa Vincenzo baru datang di Korea udah diancam mulu ya. Pak Cho yang pulang ke rumah langsung diserang oleh segerombolan orang yang menyuruh Pak Cho menandatangani kontrak. Ternyata mereka adalah orang suruhan farmasi Bubble. Posisi Pak Cho serba salah, harus terpaksa memilih menandatanganinya. Plaza Genggapu ditempelkan pemberitahuan, semua warga merasa aneh. Saat itu juga datanglah pemimpin Ad Company yang menyuruh semua warga cepat-cepat keluar dan menandatanganin surat kompensasi. Semua warga tampak kesal sebab Vincenzo tampaknya bohong. Salah paham nih kayaknya. Pak Hong yang mewakili warga berkata, mengancam seperti ini sama saja melanggar hukum. Salah satu anak buah lintah darat ini kesal kepada Pak Hong. Chaeyoung pun langsung ngomel sebab ayahnya didorong. Namun Chaeyoung malah diperlakukan kasar. Dia pun ingin dipukul, namun Vincenzo datang tiba-tiba. Jeng-jeng kayak pahlawan dong. Anak buah lintah darat langsung menyerang, namun dia malah melukai balik. Bosnya pun maju namun malah dipukul oleh Vincenzo. Gila, dia main-main sama mafia nih. Terjadilah pertarungan, namun Vincenzo yang diuntungkan dan film pun bersambung. Nah cucu pers, gimana nih sama drama ini? Cukup menarik ya kan? Ngebahas tentang hukum dan dunia mafia. Dan tidak lepas unsur komedinya. So daripada itu jangan lupa like, comment, and subscribe. Dan tungguin episode selanjutnya. Bye-bye.